Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumus turunan dari beberapa fungsi aljabar. Ada beberapa teorema yang akan kita bahas kali ini tentang bagaimana cara mencari turunan suatu fungsi, di mana rumus-rumus turunan ini didapatkan dari mengaplikasikan rumus limit yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk teorema pertama yaitu tentang aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k, di mana k ini adalah suatu konstanta atau suatu bilangan, maka turunan dari fungsi fx atau f aksennya selalu nilainya 0. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat rumus di bawah ini, di mana kita masukkan nilai k ke dalam limitnya, sehingga hasil akhirnya adalah 0. Sebagai contoh, misal diketahui fx sama dengan 2. Nah, 2 ini kan suatu bilangan di mana dia tidak memiliki variabel. Kita sebut sebagai k atau konstanta, maka turunannya adalah 0. Begitu pula, misalnya fx sama dengan 5, maka turunannya nilainya adalah 0. Jadi turunan suatu konstanta nilainya selalu 0. Selanjutnya teorema kedua yaitu tentang aturan fungsi identitas. Misalkan fx sama dengan x. Jadi fungsi identitas adalah suatu variabel di mana variabelnya ini pangkatnya 1. Maka turunan dari fungsi x ini, di mana fungsi x adalah x, maka turunannya nilainya selalu 1. Jadi jika diketahui suatu fungsinya adalah x, maka turunannya nilainya adalah 1. Untuk pembuktiannya, kita bisa menggunakan rumus limit yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita masukkan x-nya, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya teorema ketiga adalah aturan pangkat. Aturan pangkat di sini maksudnya adalah x pangkat n, di mana n ini adalah suatu bilangan. Jadi, jika diketahui fx sama dengan x pangkat n, maka turunan dari fungsi fx ini adalah pangkatnya ini diturunkan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Sebagai contoh, fx sama dengan x pangkat 2, maka turunannya 2-nya ini kita tarik ke depan, lalu pangkatnya kita kurangi 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Jadi tidak saya tulis pangkatnya di sini. Contoh lainnya, misalnya fx sama dengan x pangkat 5. Maka turunannya adalah pangkatnya ini kita turunkan ke depan, 5, x-nya tetap, dan pangkatnya ini kita kurangi 1. Jadi hasilnya x pangkat 4. Selanjutnya teorema keempat yaitu tentang aturan kelipatan konstanta. Jadi jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka turunan dari fx adalah sebagai berikut. Jadi konstanta itu sendiri dikalikan turunan dari fungsi x-nya. Sebagai contoh seperti ini ya, fx sama dengan 5x kuadrat. Ini adalah konstantanya, dan ini adalah fx-nya. Jadi suatu fungsi yang dikalikan dengan suatu konstanta. Maka untuk mencari turunannya, konstanta itu sendiri dikalikan turunan dari fx-nya. Nah, fx-nya itu kan x pangkat 2. Maka turunan dari x pangkat 2 itu berapa? Nah, 2 itu kita tarik ke depan, dikalikan variabelnya x, dikurangi pangkatnya, dikurangi 1 di 2x. Nah, contoh yang lainnya, misalnya fx sama dengan 10x pangkat 3. Nah, angka ini adalah konstanta, dan yang di belakang ini adalah suatu fungsi
X, kita misalkan sebagai fungsi X. Maka untuk turunannya, konstanta ini sendiri dikalikan turunan dari fungsi X ini. Nah, maka turunannya apa? Turunannya berarti pangkatnya ke depan ya. Lalu pangkatnya dikurangi 1. 3x kuadrat. Sama dengan 30x kuadrat. Kemudian teorema kelima yaitu tentang aturan pangkat fungsi. Jadi, misal diketahui suatu fungsi fx sama dengan fungsi gx yang dipangkatkan n, di mana n adalah suatu bilangan bulat positif, maka untuk mencari turunannya sama seperti aturan pangkat yang tadi saya jelaskan sebelumnya, pangkatnya itu turun ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Tapi karena ini adalah suatu fungsi, maka fungsi itu juga harus diturunkan lagi. Sebagai contoh, misalnya fx sama dengan 2x pangkat 5. Jadi 2x dipangkatkan 5. Nah, 2x ini adalah suatu fungsi gx ya. Kita misalkan sebagai fungsi gx. Maka untuk turunan dari fungsi f ini adalah pangkat 5 ini kita majukan ke depan, dikalikan fungsi itu sendiri, 2x, lalu pangkat 5-nya dikurangi 1, dikalikan turunannya, turunan dari fungsi gx. Nah, gx ini kan sama dengan 2x, berarti turunannya adalah 2 dikalikan turunan dari x itu 1, berarti 2. Kita sederhanakan sama dengan 10 kali 2x pangkat 4. Selanjutnya adalah teorema ke-6, yaitu mengenai aturan jumlah. Jadi kalau kita andaikan ada fungsi fx, di mana fungsi fx ini adalah penjumlahan dari beberapa fungsi, maka turunannya adalah turunan dari masing-masing fungsi itu tersebut. Kita misalkan di sini ya, misalnya fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Nah, ini kita misalnya ini fungsi gx, ini kita misalkan sebagai fungsi hx. Nah, untuk fungsi gx sama dengan x kuadrat. Maka turunannya adalah 2x. Untuk fungsi hx-nya itu 3x, maka turunannya adalah 3 dikalikan turunan dari x ini 1, berarti 3. Jadi untuk fungsi fx ini turunannya adalah turunan dari gx ditambah turunan dari hx, yaitu 2x ditambah 3. Begitu pula dengan selisih, aturan selisih atau teorema ke-7. Jadi suatu fungsi di mana fungsi itu adalah fungsi selisih ya, atau dikurangi. Maka untuk turunannya yaitu turunan dari masing-masing fungsi yang membentuk fungsi itu. Kita misalkan ini fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi x. Maka ini kita misalkan sebagai fungsi gx, dan ini kita misalkan sebagai fungsi hx. Nah, kita lihat yang fungsi gx dulu. Gx-nya sama dengan 3x kuadrat. Maka turunannya adalah 3 dikalikan turunan dari x kuadrat ini. Berarti 2 dikalikan x pangkat 1 atau sama dengan 6x. Sedangkan untuk hx-nya itu x. Nah, ini fungsi identitas. Turunan dari fungsi identitas atau x itu nilainya selalu 1. Jadi, turunan dari fungsi fx ini adalah turunan dari gx dikurangi turunan dari hx. Sama dengan 6x dikurangi 1.
Nah, selanjutnya teorema ke-8 tentang aturan hasil kali. Nah, ini berbeda dengan aturan yang penjumlahan dan pengurangan untuk fungsi yang perkalian. Nah, kita tidak bisa menurunkan masing-masing fungsi lalu kita kalikan, itu tidak bisa. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Jadi, fx sama dengan f aksen x sama dengan fx dikalikan g aksen x ditambah gx dikalikan f aksen x. Atau biasanya ada yang mengibaratkan fx ini sebagai u dan gx ini sebagai v. Sehingga f aksen x ini sama dengan u dikalikan v aksen ditambah v dikalikan u aksen. Oke, sebagai contoh kita lihat di sini, ada fungsi fx sama dengan x tambah 2 dikalikan x kuadrat. Ini adalah fungsi perkalian. Maka yang depan ini kita umpamakan sebagai u, dan yang belakang kita umpamakan sebagai v. Lalu kita cari turunannya, atau u aksen dan v aksennya. U sama dengan x ditambah 2. Maka turunannya adalah, turunan dari x adalah 1, ditambah turunan dari 2 adalah 0. Jadi turunannya 1. Kemudian yang v sama dengan x kuadrat. Jadi v aksennya atau turunannya adalah 2 dikalikan x pangkat 1 ya, atau 2x. Jadi turunan dari fungsi x ini adalah, kita masukkan ke rumus ini ya, uv aksen, berarti u-nya adalah x plus 2, dikalikan v aksennya 2x, ditambah v-nya x kuadrat, dikalikan u aksennya 1. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Terakhir adalah teorema ke-9, yaitu tentang aturan hasil bagi. Sama seperti perkalian, aturan perkalian, untuk pembagian juga kita tidak bisa menurunkan masing-masing suku ya, lalu dibagi, itu tidak bisa. Maka kita menggunakan rumus ini atau rumus UV, di mana pembilang ini kita umpamakan sebagai U dan penyebut ini kita umpamakan sebagai V. Atau bisa kita lihat rumus di bawah ini ya, untuk turunannya yaitu Gx dikalikan F aksen X dikurangi Fx dikalikan G aksen X dibagi G kuadrat X. Atau bisa saya tulis di sini rumus UV-nya VU aksen dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Agar lebih memahami, kita lihat contoh di bawah ini. Di sini ada fungsi pembagian, maka yang penyebutnya kita umpamakan sebagai V dan pembilangnya kita umpamakan sebagai U. Lalu kita cari dulu turunan untuk masing-masing U dan V-nya. Untuk yang U-nya dulu. Jadi U aksennya adalah X diturunkan itu 1, 2 diturunkan itu 0. Berarti U aksennya 1. Sedangkan untuk V aksen, X kuadrat itu kita turunkan menjadi 2X. Lalu 5 diturunkan itu 0. Jadi sama dengan 2X. Kemudian untuk mencari turunan dari fungsi X, kita masukkan ke rumus ini. Jadi VU aksen, V-nya adalah X kuadrat plus 5, dikalikan U aksennya 1, dikurangi U, U-nya adalah X plus 2, dikalikan V aksennya 2X, dibagi V kuadrat. X kuadrat plus 5 dikuadratkan. Nah, ini tinggal disederhanakan saja.